Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Materi pertama kita yaitu membuat peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara mengatur, menyusun, dan menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi dalam bentuk diagram. Peta pikiran dibuat untuk menyajikan informasi yang terhubung dalam topik utama. Informasi yang disajikan berupa kata kunci maupun gambar yang dapat diingat secara cepat dan efisien. Cara membuat peta pikiran. 1. Letakkan gagasan utama di bagian tengah diagram. 2. Tambahkan cabang untuk membuat poin-poin kunci. 3. Tuliskan kata kunci pada tiap cabang. 4. Kembangkan dengan menambah ranting yang berisi gagasan-gagasan penting. Nah, materi kita selanjutnya yaitu kekalahan Jepang melawan Sekutu. Perang Dunia II melibatkan Jepang melawan Sekutu. Awalnya Jepang sempat menang, namun Sekutu membalikkan keadaan dengan menghancurkan dua kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Bom nuklir Little Boy dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, sedangkan bom nuklir Fat Man dijatuhkan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Keberhasilan Sekutu mengebom dua kota di Jepang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang. Tokoh yang pertama mendengar berita kekalahan Jepang adalah Sultan Syahrir. Mendengar kekalahan Jepang, semangat rakyat Indonesia makin menyala-nyala. Karena kekalahannya melawan Sekutu, Jepang berencana memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Kekalahan Jepang mengakibatkan kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat dan para pemuda berkumpul di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk menyaksikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekitar pukul 10, naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi Dr. Andes Muhammad. Berikut naskah proklamasi yang ditulis tangan secara langsung oleh Insinyur Soekarno. Pada teks proklamasi tersebut terdapat angka tahun 65 merupakan bentuk singkat tahun 2605 menurut kalender Jepang. Pengibaran bendera merah putih. Setelah pembacaan naskah proklamasi dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih dan diiringi lagu Indonesia Raya. Bendera merah putih tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, 3 tokoh pengibar bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu 1. Latif Indraningrat, 2. Suhud, 3. SK Trimurti. Makna peristiwa proklamasi. 1. Puncak perjuangan bangsa Indonesia. 2. Menandai lahirnya negara Indonesia. 3. Menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. 4. Proklamasi menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasib. Semua tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi memiliki tujuan yang sama, yaitu membebaskan dan memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Berdasarkan materi yang sudah kita pelajari, berikut timeline menuju Indonesia merdeka. Pada 6 dan 9 Agustus 1945 terjadi peristiwa pengeboman
kota Hiroshima dan Nagasaki yang dibom nuklir oleh sekutu. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Nah, karena Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yaitu perumusan naskah proklamasi. Kemudian, keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan materi yang sudah kita pelajari, sekarang coba kalian buat peta pikiran seperti contoh ini. Pertama, kalian tuliskan tempat dan tanggal proklamasi. Kemudian, kalian tuliskan bapak proklamatornya itu siapa. Nah, yang ketiga, tokoh-tokoh yang menjadi pengibar bendera saat proklamasi. Dan yang terakhir, itu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, judulnya kalian tuliskan di tengah-tengah ya. Sekarang, materi kita selanjutnya yaitu kalor mengubah suhu benda. Kalor merupakan energi panas yang dimiliki suatu benda. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda dapat berubah-ubah. Kalor dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Makin tinggi suhu benda, makin besar kalor yang dimilikinya. Makin rendah suhu benda, makin kecil kalor yang dimiliki. Sekarang perhatikan percobaan berikut ini. Masukkan beberapa gelas air panas dan air dingin dengan ukuran sama ke dalam wadah. Bagaimana hasil percampuran tadi? Nah, hasilnya suhu air yang tadinya panas berubah menjadi lebih dingin, sedangkan suhu air yang sebelumnya dingin menjadi lebih panas. Hal ini menunjukkan bahwa air panas melepaskan kalor dan air dingin menerima kalor. Benda bersuhu tinggi cenderung melepaskan kalor, namun benda bersuhu lebih rendah cenderung menerima kalor. Hal ini untuk menstabilkan kondisi dengan lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita lakukan percobaan kedua, yaitu untuk membuktikan kalor dapat mengubah suhu benda. Nah, kalian persiapkan alat dan bahannya, yaitu air dingin, cerek atau panci, dan kompor gas. Kemudian langkah kerjanya, 1. Isi cerek atau panci dengan air secukupnya. 2. Nyalakan kompor dan letakkan cerek atau panci di atas kompor. Kemudian yang ketiga, tunggu sampai mendidih dan amati yang terjadi. Untuk melakukan percobaan ini, kalian lakukan di bawah pengawasan orang tua kalian ya. Dan jangan lupa untuk berhati-hati. Kemudian kalau sudah, kita tuliskan hasil percobaannya. 1. Ketika air dipanaskan, air yang awalnya dingin atau bersuhu rendah menerima panas dari titik-titik melalui titik-titik. Nanti kalian isi sesuai hasil percobaan kalian ya. Kemudian yang kedua, lama-kelamaan air menjadi titik-titik. Kemudian yang ketiga, makin lama energi panas yang diterima air makin besar kenaikan titik-titik pada air. Coba kalian lengkapi hasil percobaan ini berdasarkan percobaan yang kalian lakukan di rumah kalian ya. Nah, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang masih kurang kalian pahami, bisa kalian tanyakan kepada Bu Indah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.